genggaman tangan. Ini ibarat kepiting yang jumbo. Ini kepiting 1 kilo ini masuk. Aduh, keluarnya sudah nggak bisa itu. Bisa. Susah. Kunci. Tenaganya pelan sekali tapi dia bisa lentur sekali nih teman. Inilah kunci sukses pembuatan perangkap kepiting ya ini teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Bolang Cilacap dan ini si Jebir Petualang. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi sedikit pengalaman melalui channel si Jebir Petualang. Semoga channel Jebir Petualang bisa lebih maju, lebih intinya lebih bermanfaat lah ya teman, konten-kontennya ya. Kita jangan lihat dari bagus dan tidaknya kontennya, tapi kita lihat dari seberapa manfaat konten-konten itu untuk orang lain ya teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbagi sedikit pengalaman ya Bang Jabir ya. Hari ini kita mau bikin apa? Wadong, perangkap kepiting, bubuk kepiting. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat perangkap kepiting ya teman-teman. Jadi perangkap kepiting ini disebut oleh nelayan Cilacap itu perangkap wadong ya teman-teman. Jadi perangkap ini kita buat dari bambu dan untuk tingkat kejituannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Buat teman buat teman-teman yang ingin melihat hasilnya bisa tonton di shotnya Jebir Cilacap si Jebir Petualang. Nah kalau lebih pasti juga itu di channelnya Bolang Cilacap juga itu ada, karena kita berdua ini kemarin berpetualang bersama teman-teman. Jadi jangan lupa ya dukung juga channelnya Bolang Cilacap dan si Jebir Petualang, ya. Oke teman-teman, jadi tak usah panjang lebar, kita langsung proses pembuatan perangkap kepitingnya ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita lanjut proses pembuatannya dan bahan apa aja yang bisa yang harus disediakan teman. Oke, kita lanjut. Oke, jadi ini bahan-bahan yang harus kita siapkan ya. Ada bambu yang udah disisik. Ini panjang sekitar setengah meter atau kurang lebihnya. Dan ini kita butuh 18 bilah saja untuk satu wadong ya, satu perangkap kepiting ini 18 bilah bambu. Dan ada juga tali tambang, ini tali nilon benang ya, yang buat ngikat nanti. Ini ada bahan icep ya, icep daripada mana itu masuknya kepiting. Nanti kan kita bikin yang bagus biar kepitingnya masuk yang besar. Dan ini ujungnya kita kasih gergaji ya. Nah, buat masukin ini gergaji ini tujuannya nanti untuk masukin tambang untuk perakitan icepnya ya teman-teman. Ya, nih. Ayo, terus denger. Dan ini kita blengker pakai kaleng tekolit bekas ya, kaleng cat ya, ukuran 5 kilo. Kita potong ya sesuai kemauan kita, 3 cm atau 4 cm boleh. Dan kita butuhkan untuk satu blengker itu kita pakai tiga lapis. Kalau satu lapis kan lentur ya. Kita kalau pakai 3 lapis, 4 lapis juga boleh. Misalkan 4 lapis dia akan lebih kuat. Untuk patahnya itu, gepengnya itu susah. Kalau 4 lebih kuat lagi, lebih bagus. Terus ada lagi udut karo kopi. Iya kan? Iya. Karo kopi itu pasti. Oke teman-teman, maksudnya ini saya ada yang udah setengah jadi ya, kita bikin tadi. Ini blengker yang sudah jadi ya, blengker yang sudah jadi kita udah dipasang ya, setengah jadi ini. Dan kita ikat ya, selera kita mau ikatnya seperti apa ya, yang penting terikat kenceng. Ini semuanya terikat kenceng. Dan yang paling penting icep, pembuatan icep kita harus benar-benar longgar, karena kalau sempit
sempit itu kepiting yang besar ukuran 1 kilo atau 1,5 kilo itu nggak bakal bisa masuk. Yang paling terpenting ini kuncinya ini nanti diicep ya, yang pokoknya yang bagus. Lanjut pembuatan icep ya, karena icep itu yang terpenting dari masuknya kepiting besar. Kita harus benar-benar yakin kalau kepiting besar itu bisa masuk lewat icep yang longgar. Kalau kita icep sempit nggak bakalan kita dapat kepiting yang jumbo. Dan Berarti ada rumusnya ya Bang? Rumus pembuatan icep kepiting ini ada rumusnya ya? ada kuncinya. Oke teman-teman, mari kita saksikan pembuatan icep kepiting seperti apa icep yang bagus. Dan ini kita akan berbagikan buat teman-teman, mungkin ada yang ingin membuatnya. Semoga ini bermanfaat. Apabila ini bermanfaat, bagikan, share ke media-media teman-teman ya, agar ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, kita lanjut proses pembuatan icepnya ya teman-teman. Ya teman-teman, kita lanjut proses pembuatan icep atau pintu masuk kepiting ke dalam perangkap ya. Karena di sini kita ingin berbagi pengalaman dengan si Jebir Petualang dan teman-teman ya. Karena di sini saya punya pengalaman yang saya rasa penting biar bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya akan bukan mengajari lah ya, mengasih tahu ke si Jebir Petualang dan teman-teman. Oke teman, ini kita akan melakukan proses perakitan icipnya. Saksikan ke ininya ya aja ya teman-teman. Oke teman, langkah pertama kita masukkan tali ini jadi dua kayak gini ya, kita tekuk jadi dua seperti ini. Ujungnya kita masukin ke bambu yang sudah kita gergaji, kita masukin seperti ini teman-teman. Oke, kita lilit, hitung ya teman-teman, kita ngelilitnya habis hitung 1 2 3 4 5 6 ya teman-teman, 6 lilitan. Kita masukin satu lagi sini, masukin ya. Nah ini akan jadinya seperti ini ya, jadinya seperti ini. Dan lakukan ini sampai selesai, sampai nanti ke habis ya. Ini kan jumlahnya ada 18. Jadi kalau 6 lilitan dikalikan 16 itu akan lingkarannya sama dengan lingkaran kaleng cat, karena kita sudah hitung ya. Karena kita sudah hitung, kita sudah praktekkan itu 6 lilitan. Untuk tambangnya ini berapa mili, Bang? Ya, berarti berapa mili sih? 1,5 mili apa ya? Sekitar 1 milian. Ya, 1 mili. Kita satu lagi, 1 2 3 4 5 6. Kita masukin lagi. Dan seterusnya sampai selesai ya, teman-teman. Nanti kita sudah selesai, kita tunjukkan seperti apa hasilnya. Dan ini hal yang terpenting lagi, itu kuncinya ada yang lilitan bawahnya teman. Ini kan hanya lilitan untuk mengikat ke lingkarannya itu, tapi nanti yang penting itu yang bagian lilitnya itu, yang untuk ngepernya itu teman, itu sangat penting. Jadi saksikan terus sampai selesai ya, biar nggak gagal paham. Ini Bang si Jebir Petualang sedang menyaksikan saudara pulang Cilacap, biar si Jebir ikut ketularan pinter. Soalnya di nelayan itu nggak ada istilah pintar teman, adanya keberuntungan Ya. dan pengalaman. Tapi kan semenjak si Jebir sering berpetualang sama Polang, hasilnya bertambah, jadi lumayan dari hasil sebelumnya. Ya kalau pengalaman saya bisa bermanfaat untuk si Jebir Petualang dan orang lain, saya sangat senang sekali teman-teman. Karena berarti kita itu sebaik-baiknya orang, kalau prinsip saya sebaik-baiknya orang, sekecil apapun manfaat kita untuk orang lain itu sudah sangat luar biasa. Nah ini teman-teman, hal yang terpenting lagi ya, jadi setiap icep ini kita kasih yang ada gergaji bawahnya ya, itu sekitar 5 atau 4. Fungsinya nanti setelah hampir selesai biar teman-teman tahu nanti ya, ketika praktek fungsinya untuk apa nanti tahu.
Nah, nanti kurang lebihnya jadi awal untuk ujungnya seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Saya selesaiin dulu, nanti kita lanjut di bagian bawahnya ya, yang terpenting. Nah, ini teman-teman, ini untuk perakitan bagian atasnya sudah selesai ya. Seperti ini kurang lebihnya bentuknya ya. Nah, lanjut kita bagian bawahnya ya, bagian terpenting dari pembuatan icapnya ya. Sama teman-teman, kita masukin tali, kita pelintir teman-teman. Nah, di sini ada sesuatu hal yang penting teman-teman. Ini kalau dipelintir ke sini memudar. Kalau dari pabriknya ke sini ngencengin ya, kanan kirinya ya. Lihat yang memudar kemana ya. Kita balikkan arah yang memudarnya teman. Ya, kenapa kita kemudarnya? Untuk biar kita lilit itu lebih elastis. Nah, akan bentuknya seperti ini. Deketin kamera, bisa zoom dekat, kelihatan. Nah, dia akan seperti ini teman-teman bentuknya ya. Kalau sudah kayak gini, ini sudah jadi per ya. Kita selangkah selanjutnya kita masukin lagi ke sebelahnya. Nah ini jadinya seperti ini teman-teman. Ini akan elastis sekali nanti kalau sudah jadi ya. Kita lanjut lagi, putarnya ke sana teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ini 7 ikatan ya, 7 ikatan 8 nggak apa-apa, yang penting kita lilitnya berlawanan dengan ini teman-teman, lilitan pabrik, agar nanti jadinya lentur. Itu fungsinya teman-teman nih, seperti ini nih, dia akan kembalinya lentur sekali ya kan. Disinilah kuncinya teman-teman ya. Kita akan lanjutkan 1 2 3 4 5 6 7. Kita puntir ini, tambah kencengannya aja, tambahin seperti ini, jadinya kan seperti ini ya, kayak untuk cacing ya, seperti untuk cacing. Kita masukin lagi. Nah di sini ada sesuatu hal yang lebih penting lagi. Fungsi daripada bekas gergaji ini agar mengunci lilitan ini nggak turun atau nggak naik teman-teman. Nanti kita lilit dulu, lilit kita, biarpun nggak ini, kita sambil ngitung di dalam hati nih teman-teman, tetap harus konsentrasi ya. Karena biar jadinya perangkap nanti kepiting yang 1,5 kilo bisa masuk nih teman-teman. Amin. Ini jadinya akan seperti ini. Nanti ketika akan dijadiin, kalau sudah melingkar dia akan jadinya mengerucut. Kita akan tes ya tingkat kelenturannya. Tuh, tingkat kelenturannya melebar dari atas sini teman-teman. Jadi nanti ketika megar ini akan enteng. Jadi si kepiting itu tidak butuh tenaga ekstra untuk masuk. Dia akan kembali lagi nih, dengan sendirinya dia akan kembali lagi ya. Ya, sip. Nah, seperti inilah teman-teman. Kayak per. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat ya. Saya tak jadiin, nanti tinggal proses pemasangannya ke bubunya ya. Mungkin itu mungkin buat teman-teman yang ada mungkin ada sesuatu hal yang kurang jelas, bisa tanyakan, nanti kita bisa jawab melalui kolom komentar ya. Kalau ini bermanfaat menurut teman-teman, bisa dibagikan. Kalau menurut saya ini ilmu yang sangat penting, di sekolahan itu nggak ada yang mengajari ya. Ini giliran si Jebir Petualang yang melanjutkan ya teman-teman, agar benar-benar praktek, nggak hanya teori dan hanya lihat itu enggak, tapi biar kita suruh praktek, biar dia tahu seperti apa pembuatannya. Kalau dipraktekkan langsung itu kan lebih cepat paham. Sepeda baik. Aduh. Biasa Miki. Habis. 1 2 3 4 5 6, stop, puntir, tambah puntirannya lagi, satu lagi, set. Nah itu tingkat muntirnya itu agak diatur bang, tarik dulu, tarik, keluarin. Oh begitu. Tarik, keluarin. Nah gitu dirapin loh. Nah
Oke, seperti itu ya teman-teman. Itu jadi kita tarik dulu, baru kita kerutannya itu kita rapiin biar nanti mengkerutnya itu sudah setelannya seperti itu. Oke, kita nanti lanjut proses pemasangannya. Oke teman-teman, ini apa yang tadi beliau Bolang Cilacap sampaikan, arahkan. Ini sudah jadi seperti ini, kita tinggal pasang ke perangkap. Coba lihat hasilnya seperti apa ya. Oke teman-teman, kita lanjut proses pemasangan ijabnya. Itu sangat gampang sekali ya. Lihat nih, set masuk, prosesnya seperti itu. Kita hanya speed dulu aja teman-teman. Kalau bisa ini tambangnya agak besaran ya teman-teman, yang mengaitkannya ya. Tuh. Nah teman-teman, kan perhitungannya pas sekali. Atas 6 lilitan, bawah 7 lilitan atau 8 lilitan nggak apa-apa teman-teman, tergantung kita membuat tingkat ngepernya teman-teman, ngeper bawahnya ya, bikin tali itu seperti per tuh, set, sudah jadi. Oke, seperti inilah teman-teman, seperti ini teman-teman, hanya tinggal mengait-ngaitkan aja teman-teman, gampang kan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ini untuk cek ijabnya kita dari baliknya ya teman-teman. Oke teman-teman, inilah penampakan ijab atau pintu masuk kepiting ke dalam perangkap ya. Kita coba masukin tangan ya, coba masukin Bang Jebir Ya, ini genggaman tangan. Ini ibarat kepiting yang jumbo. Ini kepiting 1 kilo ini masuk. Aduh, keluarnya sudah nggak bisa, itu susah. Kunci. Nah, itu kurang lebihnya Gimana seperti ini? itu teman. Kepiting itu keluarnya sudah nggak bisa. Tuh, tangan aja sulit. Aduh. Nah, dia itu akan mengkerucut kembali lagi teman-teman ke lubang semula ya. Semoga ini bermanfaat teman. Dan inilah tampak dari luar ya teman. Kita coba tes dari seperti ini ya. Nih. Ini nggak pakai tenaga ini teman. Tuh. Tenaganya pelan sekali tapi dia bisa lentur sekali nih teman. Inilah kunci sukses pembuatan perangkap kepiting ya ini teman. Buat teman-teman yang ingin mencobanya, sudah ada ya tutorialnya, semoga bermanfaat. Ini kepiting 2 kilo sekaligus pun bisa masuk ini teman-teman. Dan ini sangat kuat. Kepiting kalau sudah masuk di sini, biarpun 2 hari terendam air pasang, kering terendam air pasang, ini nggak bisa keluar. Itu terbukti dari konten-konten yang sudah upload di channel Bolang Cilacap. Buat teman-teman yang penasaran bisa cek di channel Bolang Cilacap. Oke. Oke teman-teman, inilah hasil dari kita membuat perangkap kepiting ya. Memang kita sebagian ini belum kita pasang karena ini butuh proses agak lama lagi. Yang jelas kita pemasangan ini pun sama dengan yang ini ya. Semoga, karena perangkap kepiting ini kuncinya ada di sini. Jadi saya berbagi pengalaman dengan Mas Jebir Petualang ya.
dan ini juga kita bagikan pada teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman bisa membuat perangkap kepiting, karena perangkap kepiting ini harus tahu proses pembuatan ijibnya ya teman. Kalau untuk badan dan lain sebagainya menurut saya pribadi itu sesuatu hal yang gampang dan tidak butuh rumus yang bagaimana, tapi yang penting bagian ini ijibnya ya. Ya kan teman, inilah cara membuat perangkap kepiting tradisional Cilacap, yang salah satu perangkap yang fenomenal lah, dari tahun berapa nyampe sekarang ini masih dipakai teman. Kalau saya pribadi pun pakai jenis yang modern itu saya nggak suka, karena terlalu kurang kokoh yang jelas. Kalau ini kepiting 2 hari 2 malam di dalam perangkap itu nggak bakalan keluar teman kalau pakai perangkap ini. Tapi kalau perangkap perbedaannya dengan perangkap yang modern itu bisa jebol, kalau ini enggak. Ya kan teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau menurut teman-teman ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman lainnya ya, agar mereka semua bisa tahu bagaimana cara pembuatannya. Oke teman, saya Borang Cilacap Dan saya si Jebir Petualang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dukungannya ya teman buat si Jebir Petualang. Semoga beliau ini awal konten ini menjadi salah satu awal kesuksesannya di YouTube ya. Oke, saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.